Salam olahraga, hai Kickovers, apa kabar? Senang sekali saya James Purba hadir kembali untuk menemani aktivitas Anda di dalam program Kick Off. Dan sekarang ini Kickovers, James berada di depan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan keseruan pertandingan antara Indonesian All-Star menjamu tim ASEAN All-Star. Wow, dan sebelum pertandingan dimulai, saya James Purba akan mengeksplor lebih jauh lagi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipadati oleh fans dari tim nasional Indonesia. Sementara itu, Kickovers, lihat dulu ya episode untuk minggu ini. Check this out. Kita awali dari ajang Liga Inggris musim 2013-2014 sejatinya telah berakhir. Manchester City akhirnya memastikan gelar juaranya yang ketiga di musim ini setelah berhasil mengkandaskan perlawanan West Ham United 2 gol tanpa balas. Kreator kemenangan di Citizen kali ini hadir melalui sepakan keras Samir Nasri di menit 39 dan Vincent Kompany di menit 49. Hingga peluit akhir pertandingan, skor 2-0 pun bertahan untuk kemenangan Manchester Biru. Dengan hasil ini, City pun berhak atas gelar English Premier League musim 2013-2014. Sementara itu, The Reds Liverpool nampaknya harus puas menempati posisi kedua di klasemen akhir usai menaklukkan Newcastle United dengan skor tipis 2-1. Sejatinya Liverpool sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama akibat gol bunuh diri Martin Skrtel di menit 20. Memasuki babak kedua, anak asuh Brendan Rodgers pun mampu bangkit dan menyamakan kedudukan di menit 63 melalui gol Daniel Agger. 2 menit berselang giliran Daniel Sturridge yang mencatatkan namanya di papan skor dan seraya menandai gol kemenangan bagi The Reds. Meski gagal meraih trofi Liga Inggris di musim ini, namun Steven Gerrard CS berhasil membawa Liverpool kembali berlaga di kancah Liga Champions Eropa musim depan. Dari negeri matador Spanyol, Atletico Madrid nyatanya harus berbagi angka kala menjamu Malaga. Meski bermain di depan pendukungnya sendiri, Los Colchoneros tak mampu meraih 3 poin demi memastikan gelar Liga Spanyol musim ini. Bahkan Atletico harus tertinggal lebih dulu dari tim tamu di menit 66 melalui gol yang dicetak oleh Samuel Garcia. Tak mau menanggung malu, tuan rumah akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui Toby Alderweireld di menit 74. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga usai. Di pertandingan lainnya, hasil minor juga dialami Barcelona yang gagal membawa pulang 3 angka kala bertandang ke markas Elche. Meski menurunkan sejumlah pemain bintangnya, namun nyatanya Barca tak mampu mencetak 1 gol pun ke gawang Elche. Alhasil skor kacamata pun bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Laga penentuan untuk menentukan sang juara akan ditentukan di pertandingan terakhir nanti melawan Atletico Madrid. Ya Kickovers, sekarang ini di malam hari ini juga Kick Off spesial kedatangan Ketua Umum PSSI yaitu adalah Bapak Johar Arifin. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Ya. para pemirsa. Bapak, sesaat lagi juga kita bakal menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia berhadapan AFF All-Star. Mungkin tanggapan dari Bapak Johar sendiri dengan pertandingan charity match ini apa Bapak untuk prospek kedepannya bagi Timnas Indonesia? Ya, pertama ini penghormatan kepada Indonesia ya. Indonesia seperti saya katakan mulai dipandang di luar. Ini dibuktikan kita di ASEAN sudah bisa bicara di kalangan organisasi. Di AFC pun kita sudah bisa bicara, di FIFA sendiri sudah bicara, termasuk saya sudah diangkat sebagai komite di FIFA. Pertemuan ASEAN tahunan pun tahun ini di Indonesia. Oleh karena itulah penghormatan ini mereka ingin solidarity dalam rangka persahabatan ini dan juga dalam mencari dana. ASEAN All Star ya bertanding dengan Indonesia. Artinya seluruh ASEAN ingin mencoba bagaimana kemampuan tim senior Indonesia. Ini satu penghormatan.
Mudah-mudahan lah pertandingan nanti berhasil dengan baik dan kita harapkan ini menjadi semangat bagi kita bahwa Indonesia adalah semestinya lebih baik dari negara lain di ASEAN, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bapak Johar. Dari lanjutan turnamen Liga Mahasiswa 2014, Universitas Pajajaran Bandung berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas tuan rumah Universitas Pelita Harapan. UPH yang saat ini menempati juru kunci klasemen sementara tampil tanpa beban di pertandingan ini. Sementara Unpad yang masih memiliki peluang finish di urutan 4 besar tampil lebih ngotot. Terbukti mereka mampu mencetak gol pembuka lewat kaki Liza Diana Manjil. Unpad unggul 1-0. Namun keunggulan Unpad tak bertahan lama karena 5 menit berselang tuan rumah UPH mampu menyamakan kedudukan setelah sepakan keras Rohtria Stari mampu berbuah menjadi gol. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, kedua tim sama-sama menciptakan beberapa peluang, namun kengototan dari Unpad mampu membuahkan hasil. Gol dari Restu Khairunisa di menit-menit akhir mampu membawa Unpad meraih kemenangan. Di pertandingan lainnya, Universitas Negeri Jakarta bertemu dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Kedua tim memang tengah memperebutkan tempat kedua. Di babak pertama, gol dari Nur Fajria dan Intan Nur Aini mampu membawa UNJ memimpin 2-0. Tak ingin malu, UNY membalas melalui gol dari Riris Kaisariana. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai. Meski kedua tim saling jual beli serangan di babak kedua, namun skor 2-1 untuk keunggulan UNJ tidak berubah. Dengan hasil ini, UNJ berada di posisi kedua, sementara bagi UNY mereka harus rela posisinya turun ke peringkat 4. Indonesia patut berbangga diri. Pasalnya, kian hari semakin banyak pihak-pihak yang peduli dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Terutama dengan perkembangan sepak bola usia dini yang sekarang ini semakin dilirik demi meningkatkan kemajuan sepak bola Indonesia. Kompetisi usia dini bertajuk Liga KGU14 Panasonic ini telah dimulai sejak bulan April 2014 lalu. Melibatkan anak-anak di bawah usia 14 tahun, kompetisi ini benar-benar dilakukan secara teliti. Tak ingin kecolongan di bidang usia, kompetisi ini juga sangat ketat dalam pemilihan anak-anak yang turut serta di dalamnya. Sejumlah persyaratan seperti akte kelahiran dan kartu keluarga wajib dilampirkan sebagai bukti keterbukaan kompetisi ini. Jadi kita biasanya tim talent scouting kita itu memilih 44 pemain. 18 kita bawa ke Gothia Cup. Itu tahun lalu kita runner up, kalah sama Ukraina 3-2 dalam adu penalti. Sebelumnya kita masuk semifinal. Ini yang sisanya biasanya kita kirim untuk berlatih bersama, kadang ke Jerman. Tahun depan kita akan membawa teman-teman ini selain ke Gothia Cup akan membawa 14 pemain ke Real Madrid. Semoga kedepannya akan semakin banyak lagi pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam mengembangkan sepak bola Indonesia, terutama sepak bola usia dini.